Selamat malam para pemirsa yang ada di rumah. Kami sangat senang sekali kalau kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini di dalam acara seminar kesehatan online. Apa kabar pemirsa? Harapan kami pemirsa dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Dan saya mau ingatkan di dalam seminar sebentar, jika ada pertanyaan yang para pemirsa mau pertanyakan, boleh ditulis di live chat atau di kolom komentar yang ada di HP saudara, supaya dokter akan menjawab pada 2 minggu yang akan datang pertemuan kita selanjutnya. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Di sini saya lihat ada 2 pertanyaan dari pertemuan kita 2 minggu yang lalu. Tetapi saya mau sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Sehat selalu, puji Tuhan. Baik, narasumber kita Dr. Evelyn Sutresman. Dok, saya mau tanyakan pertanyaan pertama. Di sini ada yang bertanya, apa pengaruhnya terhadap kesehatan kalau kita minum red wine, anggur merah? Jadi minum anggur merah atau red wine itu adalah satu kebiasaan yang baik, dengan syarat anggur merah tersebut tidak mengandung alkohol. Anggur merah adalah buah yang bersifat antioksidan, artinya mencegah proses oksidasi di dalam sel, sehingga radikal-radikal bebas yang mau membuat proses oksidasi dalam sel sehingga menyebabkan rusaknya DNA itu dapat dicegah. Nah, dengan mencegah kerusakan DNA, maka proses terjadinya kanker dapat juga dicegah. Jadi bagus. Tetapi kalau kita minum red wine dengan alkohol itu kurang baik. Kenapa? Apalagi kalau diminum satu sloki tiap-tiap hari, itu akan merusak liver kita, karena liver itu bersifat mendetoks ya hal-hal yang racun. Alkohol adalah bagian yang racun, zat kimia yang racun, maka liver kita atau hati kita itu akan mengalami kerusakan. Jadi bisa minum anggur merah tetapi yang tidak beralkohol. Kira-kira ada itu, Dok, ya? Ada. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua di sini, Dok. Pola makan ternyata besar pengaruhnya pada proses terjadinya kanker di dalam tubuh kita. Nah, makanan harian apa terutama yang harus diperhatikan supaya proses terjadinya kanker itu dapat dicegah di dalam tubuh kita? Jadi kita sudah belajar pada 2 minggu lalu, proses terjadinya kanker itu ada banyak faktor. Salah satu faktor yang penting adalah pola makan. Nah, pola makan yang bagaimana yang berbahaya? Kalau kita makan makanan-makanan yang bersifat oksidan yang tinggi, seperti contoh banyak gorengan, makanan-makanan yang tinggi kadar lemaknya atau kolesterolnya, terutama protein-protein hewani. Kembali lagi, kita tidak melarang saudara untuk tidak makan daging, tapi kalau kita banyak makan daging merah terutama, apalagi kalau dibakar, maka itu akan merusak DNA kita. Jadi kalau kita mau pola makan yang baik, ya buah dan sayur harus dijadikan sebagai makanan utama. Begitu. Paling kurang 4-5 porsi satu hari, karena itu mencegah kerusakan DNA. Dan dengan mencegah itu berarti kanker tidak mengalami proses. Karena itu dari sel yang normal menjadi abnormal karena pengaruh daripada zat-zat dari makanan yang merusak, terutama makanan yang dibakar-bakar itu. Seperti sate, itu benzopirennya tinggi yang sekali. biasa masih ada arangnya ya, melengket arang di dalam daging itu. Jadi saya pernah katakan 1 ons saja benzopiren ya itu sama dengan asap dari 600 batang rokok. Ya, jadi kita harus jaga baik-baik. Makanan-makanan bakar adalah bukan makanan yang terbaik. Jadi pola makan kita, makanlah makanan pokok
secukupnya karbohidrat, tapi secukupnya ya, nanti kita akan belajar kalau kita makan berlebihan. Protein, lebih bagus protein nabati, dan kita tambah dengan mineral-mineral dari buah-buah dan sayur-sayuran. Oh begitu dok ya. Jadi saya rasa dari nabati itu juga sudah cukup, karena ada yang mengatakan kalau kita tidak makan daging kita tidak punya kekuatan, padahal itu salah dok ya. Malah Walaupun berbahaya kita, kalau banyak. iya baik. Bagi pemirsa yang sudah menanyakan ini, boleh diterima, kira-kira boleh diterima, dan kita akan lanjut di dalam seminar kesehatan online. Dan untuk itu, dok, saya lihat judul di sini yang dokter akan bawakan pada malam hari ini yaitu diabetes dan pola hidup. Ya. Ada yang mengatakan bahwa diabetes itu penyakit orang tua. Tetapi ada yang saya dapatkan belum umur 30 dia sudah dapat diabetes. Kenapa itu, dok? Diabetes, tadi saya terangkan, diabetes itu sebenarnya mengena semua umur. Ya, semua umur. Dan saya akan membahas secara keseluruhan bahwa diabetes itu bukan semata-mata karena keturunan, tapi karena pola hidup. Kalau pola hidup kita tidak baik, maka terjadinya diabetes itu akan lebih cepat. Bukan saja 40 tahun, 40 tahun ke bawah pun bisa. Semua umur bisa kena. Ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut dalam seminar night ini bagaimana pola hidup kita itu sangat mempengaruhi terjadinya diabetes. Oh ya. Aduh, jadi penasaran sekali dok mau dengar bahwa orang yang masih muda pun itu bisa terkena diabetes. Dan pemirsa, mari kita ikuti bersama seminar kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Evelyn Sutresman. Selamat malam para pemirsa dimanapun berada. Selamat bertemu kembali di ruang seminar kesehatan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita berada dalam keadaan sehat dan kita dapat menikmati kembali kehidupan ini. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan membawakan satu penyakit yang sering dan banyak terdapat di Indonesia. Malah di Indonesia nomor 4 di dunia ini. Terbanyak penderita diabetes, nomor 4 dari negara-negara lain di dunia ini. Nah, diabetes ini banyak yang katakan ini penyakit adalah penyakit keturunan. Tapi sebenarnya bukan semata-mata karena keturunan. Dan banyak yang katakan tadi pada orang tua. Memang dia muncul pada 40 tahun ke atas. Oleh karena pada umur-umur seperti itu, proses regenerasi dari tubuh itu atau proses fisiologi daripada pankreas itu mulai menurun. Maka dia muncul pada 40 tahun ke atas. Nah, kata diabetes mellitus adalah berasal dari kata bahasa Yunani. Diabetes itu sendiri adalah pancuran dan mellitus itu adalah madu. Jadi orang selalu sebut penyakit kencing manis. Nah, kenapa? Karena gula yang tinggi dalam darah biasanya keluar melalui urina. Dikatakan bahwa penyakit ini pembunuh nomor 3 di dunia setelah penyakit jantung koroner dan penyakit kanker. Nah, berdasarkan data dari WHO, diabetes adalah penyakit yang membawa kematian tertinggi yang keempat di Indonesia. Nah, kita melihat bahwa diabetes ini 7,5% dari populasi biasanya pada usia-usia di atas 25 tahun. Dan 17,9% pada usia 64 sampai 75 tahun. Dan 23% pada usia 75 tahun ke atas. Nah, diabetes ini epidemiologinya
pada tahun 2000 Indonesia adalah nomor 4 sesudah India, China, dan Amerika. Dan pada tahun 2030 masih tetap pada ranking yang keempat. Jadi cukup tinggi. Barangkali karena Indonesia ini banyak makanan-makanan yang manis-manis dan banyak yang suka makan gula, minum gula, baik pada waktu pagi maupun petang sampai pada waktu malam, ya, teh yang dicampur dengan gula. Ini membawa pengaruh yang besar sekali kepada penyakit ini. Nah, diabetes mellitus ini atau penyakit kencing manis ini adalah sebenarnya penyakit metabolisme. Metabolisme dari karbohidrat. Di mana metabolisme ini tidak berjalan baik. Akibatnya kadar gula berada di atas normal yang kita sebut hiperglikemi. Jadi banyak orang katakan bahwa diabetes itu bukan penyakit dari gaya hidup, tetapi penyakit keturunan. Tetapi bagi kami, diabetes mellitus itu sebenarnya bukan semata-mata, saya katakan tadi juga, bukan semata-mata penyakit keturunan, tetapi gaya hidup kita yang tidak sehat. Nah, pada umumnya orang datang berobat pada saat dia mengalami komplikasi atau penyulitan. Sudah penyulitan, sudah ada komplikasi, baru datang berobat. Kalau tidak, biasanya mereka tidak memperdulikan hal itu. Nah, ada dua tipe besar diabetes mellitus itu. Yang pertama yang kita sebut diabetes mellitus tipe 1. Nah, tipe 1 ini atau nama lainnya juvenile diabetes. Itu sama dengan insulin dependent diabetes mellitus. Dan pada umumnya ini adalah disebabkan karena proses autoimun. Autoimun itu artinya antibodi yang dibentuk oleh tubuh merusak sel-sel beta pankreas sehingga produksi dari insulin itu tidak ada. Sehingga kadar gula dalam darah tetap meninggi dan ini merupakan racun bagi tubuh. Biasanya pada orang yang demikian perawakannya kurus dan selalu harus disuntik dengan diabetes. Dan pada umumnya pada usia muda antara 4 sampai 14 tahun. Nah, keadaan ini biasa meliputi 10 sampai 15% dari penderita diabetes. Tipe 2 yang sering kita alami yaitu tipe 2 yang kita namakan sebagai diabetes pada onset dewasa atau non-insulin dependent. Artinya dia tidak tergantung dari insulin, ya. Bisa dengan merubah pola hidup barulah dia mengalami penurunan kadar gula. Dan ini biasanya pada 40 tahun ke atas nampak penyakit ini. 90% dari populasi diabetes yang terbanyak. Nah, ada juga diabetes yang lain seperti gestational diabetes. Ini biasanya pada ibu-ibu hamil 4%. Pada waktu hamil kadar gulanya meninggi, tetapi setelah bayi lahir kadar gulanya kembali menjadi normal. Ada yang disebut juga pre-diabetes, yaitu kondisi gula darah meninggi dari keadaan normal, tetapi belum kita kategorikan ke dalam penyakit diabetes. Jadi masih bisa berubah menjadi normal kembali. Nah, penyebab saya sudah jelas, penyebab yang pertama itu genetik, ya, karena rusaknya sel-sel pankreas. Jadi terus-menerus dengan insulin. Dan yang kedua, lebih banyak dari pola hidup. Terlalu banyak intake makan karbohidrat yang manis-manis, lemak-lemak yang tinggi, dan karbohidrat dalam hal ini yang mempunyai glycemic index yang tinggi. Ini penting sekali. Kita akan belajar sebentar apa yang dibilang glycemic index yang tinggi itu. Sehingga sel pankreas itu jenuh. Saya sudah setengah mati menghasilkan insulin, yang bersangkutan punya kadar gula tetap tinggi dalam darah. Akhirnya sel-sel itu tidak mampu lagi dan dia berhenti
mengalami resistensi insulin namanya. Dan akhirnya dia menderita penyakit diabetes. Nah, kalau kita lihat sel pankreas itu ada dan disebut dalam bahasa Indonesia usus 12 jari. Dia menghasilkan insulin. Ya. Nah, kita punya makanan ada 2 macam. Kita sudah pernah belajar. Makro dan mikronutrien. Kalau makro itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, kalau kita menggunakan makro ini terlalu banyak, lebih dari aktivitas kita, atau dengan kata lain, kita tidak berolahraga, maka itu tersimpan sebagai lemak dalam tubuh. Ya. Nah, diabetes punya kaitan dengan makro ini. Kalau intake karbohidrat terlalu banyak, sedangkan aktivitas tidak ada, tidak pernah jalan kaki, tidak pernah mengadakan olahraga, maka itu akan menjadi bahaya dan bisa merubah menjadi diabetes. Nah, ini yang 30% terjadi pada masyarakat. Itu sebabnya terjadinya diabetes ini tergantung sangat dengan pola kehidupan kita. Jadi kita lihat gula itu adalah zat tenaga. Pada waktu kita makan gula itu oleh pengaruh insulin dirubah, ya, tidak tinggi terus dalam darah tapi jadi glikogen. Lalu disimpan di liver, di hati, dan di otot-otot kita. Nah, pada waktu kita membutuhkan lagi, maka dia akan berubah kembali menjadi gula. Nah, pada waktu kapan gula itu menjadi tenaga? Kalau gula itu tetap tinggal dalam darah, dia tidak menjadi tenaga. Dari darah dia harus masuk ke dalam sel. Kalau dia masuk ke dalam sel, barulah dia dirubah menjadi tenaga. Jadi penting dia masuk di sel. Tetapi dia tidak jadi tenaga di dalam sel kalau kadar insulinnya terlalu rendah. Nah, itu sebabnya ada dua hal. Kalau dia masuk ke dalam darah, tidak ke dalam sel, maka dia tidak menjadi energi yang cukup. Kalau kita lihat orang-orang yang diabetes, dia suka tidur-tidur. Selalu tidur. Kenapa? Karena dia punya gula tidak berubah menjadi tenaga, kurang tenaga. Jadi mau tidur terus saja. Itu salah satu gejala penderita diabetes. Jadi sekali lagi, kalau misalnya insulin tidak ada, maka gula tetap tinggi dalam darah dan itu keluar melalui urina. Nah, karena itu kita harus memilih karbohidrat yang berkualitas. Bukan karbohidrat yang enak saja kita makan gula, pokoknya manis. Tidak. Ada indikator menentukan apakah karbohidrat yang kita makan itu berkualitas atau tidak. Dia akan menjadi tenaga kalau glycemic index-nya rendah. Nah, apa indikatornya? Kalau glycemic index-nya yang normal antara 0 sampai 55. Kalau 56 sampai 70 sudah glycemic index yang sedang. Sedangkan kalau glycemic index yang tinggi sudah lebih dari 70. Apa yang kita cari? Yang normal. Kalau bisa yang normal. Kalau kita makan brokoli, sayur ya, dia punya karbohidrat, tapi dia 0. Jadi bagus sekali dia dirubah jadi tenaga, bahkan mineralnya dipakai untuk membentuk tulang kita. Nah, saya ada gambar di mana semua yang memiliki glycemic index yang rendah, dia berwarna hijau. Kalau kita lihat dalam daftar ini, maka yang berwarna hijau itu kebanyakan terdiri dari buah-buah dan sayur. Itu sebabnya saya katakan glycemic index rendah bagus sekali dipakai untuk menjadi tenaga dalam tubuh kita. Tapi kadang-kadang kita suka memilih yang manis, yang gula putih. Nah, ini gula putih paling berbahaya. Kenapa? Dia sudah dikristalisasi dengan zat kimia. Ditambah lagi gula putih ini, kalau dia mau masuk ke dalam darah, hanya 5 menit. Tetapi dari darah mau masuk ke sel untuk dirubah jadi tenaga, membutuhkan waktu 145 menit. Sedangkan kalau gula-gula brown,
atau gula coklat yang kita lihat itu gula merah, itu hanya 5 menit dalam darah, 5 menit pula masuk ke sel dan menjadi tenaga. Jadi beda sekali. Kita harus pilih gula yang glycemic indexnya rendah, yaitu gula merah. Ya. Nah, ada penyakit, ada satu sistem, bukan penyakit, satu sistem diet yang diperoleh dari seorang dokter yang namanya Dr. Atkins. Dia namanya diet karbo, keto diet, orang sebut keto diet. Kenapa? Karena ada orang yang mau berat badannya turun. Dia mulai menggunakan keto diet ini. Dia tidak mau intake nasi berhenti, intake roti berhenti, semua karbohidrat dia berhenti, termasuk gula. Nah, akibatnya apa? Memang berat badan turun. Kenapa? Karena gula yang berlebihan menghasilkan juga lemak. Nah, lemak yang dipakai oleh tubuh untuk tenaga. Karena lemak dipakai oleh tubuh menjadi tenaga, maka di dalam darahnya terjadilah ketoasidosis atau pH darahnya menurun karena terjadi keasaman. Dan pH darah yang menurun ini berbahaya sekali. Apa bahayanya? Dia menarik kalsium dari tulang dan gigi dan orang cepat sekali mengalami osteoporosis. Bahaya yang kedua dari diet keto ini, kalau kita tidak tahu menggunakan dan berlangsung lama, maka diet keto ini menyebabkan juga pH darah yang rendah. Keasaman ini membuat juga terjadinya proses kanker lebih mudah. Dan persoalannya sel-sel beta pankreas itu tidak disentuh-sentuh. Dalam tubuh kita itu terjadi satu feedback. Apabila insulin tidak dipakai oleh tubuh, maka hal apa terjadi? Sel pankreas mengerut dan akhirnya dia tidak mengeluarkan insulin. Terjadi diabetes secara artificial, secara buatan. Jadi hati-hati dengan keto diet ini. Nah, tepung putih, sagu, jagung, tapioka, ini semua bisa membuat terjadi resistensi. Kenapa? Glycemic indexnya tinggi. Dia menarik insulin terlalu banyak sehingga terjadi kelelahan dari sel-sel beta pankreas itu. Nah, jangan kita pikir bahwa diabetes adalah penyakit yang ringan. Karena kadar gula yang berlangsung tinggi dalam darah kita, maka fungsi dari organ-organ kita dalam tubuh bisa mengalami kegagalan. Kenapa? Terjadi perkapuran pembuluh darah atau sklerotik dari pembuluh darah. Akibat sklerotik, mata jadi rabun, disebut retinopatia. Pembuluh darah juga menjadi mengerut, mengecil, penyakit jantung, koroner, ginjal, stroke, saraf, kaki suka kram dan nyeri, daya tahan tubuh menurun, dan impoten bisa terjadi. Nah, ada satu skema ini kalau kita perhatikan baik-baik, bahwa karbohidrat yang simpleks atau sederhana, gula pasir, tepung putih, beras putih, orang lebih suka makan brown rice. Kenapa? Karena glycemic indexnya rendah. Nah, semua ini tinggi, lebih dari 70. Akibatnya apa? Saya katakan tadi, pengecilan pembuluh darah, sklerotik, perkapuran pembuluh darah, dan mengakibatkan lemak-lemak juga meninggi. Dan akibatnya terjadi perlemakan pada hati, fatty liver. Perlemakan juga bisa pada pembuluh-pembuluh darah, bahkan bisa tertutup dengan timbunan-timbunan lemak. Dan akibatnya apa? Akibatnya bisa mempengaruhi jantung. Jantung, arteri koroner yang kecil seperti tali itu bisa tertutup. Ginjal bisa mengalami gangguan. Makanya tidak jarang kita lihat orang-orang diabetes mengalami komplikasi pada ginjal sehingga dia harus mengalami hemodialisa atau cuci darah. Jadi diabetes bukan penyakit yang ringan. Bisa terjadi gangguan di mata, diabetik, retinopati, diabetik neuropati, diabetik pada apa? Nefropati pada ginjal, pada kardiovaskuler, pada jantung, pembuluh darah, dan stroke bisa terjadi. Jadi penyakit diabetes itu penyakit sistem.
Ya, jadi kalau kita tidak kontrol dengan baik gula darah kita, maka bisa terjadi hal-hal ini. Kenapa? Saya katakan tadi ada dua hal, intake dan aktivitas yang kurang. Kalau kita lihat sekarang banyak orang-orang yang santai-santai dan kurang berolahraga. Nah, apa gejalanya? Banyak kencing, selalu lapar, rasa lemas, mengantuk. Ya, karena apa? Tidak ada tenaga ya. Berat badan turun tiba-tiba, gatal-gatal, penglihatan kabur, cepat lelah. Kadang-kadang ini samar-samar sehingga orang tidak mengunjungi dokter untuk berobat. Akhirnya dia tinggal sampai sudah komplikasi baru dia datang. Ini gejala tidak terlalu jelas, ya. Nah, kelompok mana yang berisiko tinggi bagi orang yang diabetes? Kalau dia punya umur sudah di atas 45, makin tua makin jelek ya. Karena pembuluh darah sudah semakin rapuh pun juga. Kegemukan, ya, yang lebih dari 120% berat badan. Hipertensi, tekanan darah tinggi, lebih dari 140/90. Riwayat keluarga diabetes, pernah melahirkan bayi dengan berat badan 4 kilo, ya, aktivitas yang kurang, mengalami HDL atau dyslipidemia, ya, HDL-nya itu kurang dari 35, tapi dia punya trigliserida atau dia punya lemak lebih dari 250 mg per desiliter. Jadi kita harus hati-hati. Terjadinya diabetes lebih banyak pada pola makan. Itu sebab saya katakan ada pengaruh dengan gaya hidup. Kalau kita tahu atur makanan yang masuk dengan olahraga yang terjadi, maka berat badan bisa diturunkan dan tidak pernah berat badan itu naik sehingga memberikan risiko terjadinya diabetes. Jadi gula yang masuk ke darah itu harus dicerna oleh insulin. Baru dia masuk ke sel-sel tubuh dan insulin itu membuka pintu untuk gula dalam sel menghasilkan tenaga. Ada satu siklus biokemis yang kita namakan sebagai siklus Krebs sehingga menghasilkan tenaga. Jadi orang-orang diabetes ini pada umumnya kolaps dia punya sel-sel pankreas sampai kadar gula tinggi dalam darah. Nah, pertanyaan, mengapa penderita diabetes cenderung meningkat dewasa ini? Saya jawab karena pengaruh lingkungan, aktivitas yang kurang. Ya, kita lihat mematikan televisi hanya dengan remote, jalan kaki tidak perlu naik tangga, ya, pakai apa? Pakai lift atau elevator, sehingga dengan demikian aktivitas ini semua dibanding dengan diet karbohidrat yang tinggi menyebabkan tidak tercernanya karbohidrat menjadi energi. Nah, itu sebabnya saya katakan pola makan sehari-hari yang tidak sehat, seperti menggunakan junk food, kue dan kue. Di antara jam-jam jajanan itu soft drink, apalagi tambah soft drink, apalagi teh, gula pagi-pagi, siang-siang, malam, ditambah dengan soft drink yang penuh terigu-teriguan, dengan glycemic index yang tinggi sekali. Ini menyebabkan 30% orang masuk ke dalam penyakit diabetes. Makanya saya boleh katakan, hidup itu bukan hanya untuk makan, tetapi kita makan untuk hidup. Apa yang kita makan itu berguna bagi tubuh kita. Karbohidrat cukup untuk tenaga, bukan untuk berlebihan. Ya, dan bukan kemana-mana bawa kaleng, bawa kue, ya, itu dipakai sebagai jajanan. Kalau ini bisa dikurangkan, berat badan juga akan menurun. Kita sering-sering jalan kaki, jangan selalu menggunakan kendaraan. Ada problem-problem, ya. Ada saya punya gambar ini, orang lebih suka duduk dan anjingnya yang ditaruh di tempat olahraga, ya. Nah, keadaan inilah menyebabkan gampang. Apalagi dengan dibukanya kafe-kafe pada malam hari, terus-menerus makan. Kita masih ingat saya katakan bahwa kita perlu istirahat dari makanan juga. Kenapa? Karena usus kita perlu istirahat. Sel-sel kita perlu regenerasi. Mesin kalau terus-terus dipakai juga akhirnya rusak. Ya. Tubuh kita ini jangan terus-terus kita bom dia dengan makanan. Dan kita tahu
bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tidak sekaligus terkumpul baru dicerna, tapi satu persatu, satu suap menggunakan enzim satu persatu. Jadi kalau kita membebani tubuh kita dengan makanan yang begitu berulang kali, ya bagaimana kalau sel-sel kita ini akan satu waktu tidak mampu lagi. Di dalam satu kaleng soft drink 240 ml itu ada 39 gram gula putih. Padahal kita butuh berapa gula atau berapa gram karbohidrat sehari? Hanya 25. Berapa kelebihan? Belum lagi sakarin sebagai zat kimianya. Belum lagi karbonasinya yang mempengaruhi pencernaan. Ya, sebaiknya hal-hal yang mengganggu kesehatan kita perlu bertarak. Kita perlu atur dalam tubuh kita. Kegemukan bisa menyebabkan mudahnya kita menderita diabetes. Kenapa? Oleh karena lemak-lemak yang tinggi ini, ya, kalau ditimbun dalam tubuh kita, fungsi-fungsi organ kita, pembuluh-pembuluh darah kita akan mengalami perkapuran. Nah, ini dia faktor-faktor yang meningkatkan risiko menderita diabetes. Kelebihan berat badan. Kalau kegemukan kurang lebih 80%. Makan banyak yang manis-manis, karbohidrat sederhana, protein hewani. Nah, ini kembali lagi. Sebenarnya kalau kita tinjau dalam penelitian, negara-negara yang makanannya adalah vegetaris, itu usia mereka lebih panjang. Ya, pola makan sangat menentukan panjang pendeknya usia dari seseorang. Protein hewani mengandung asam lemak yang jenuh, tinggi. Ya, lebih daripada HDL-nya harus lebih dari 40 baru bagus. Itu kalau buah-buah dan sayur kita makan lebih banyak. Nah, sekali lagi faktor-faktor yang memicu orang diabetes. 1, konsumsi karbohidrat atau glycemic index yang tinggi. Lemak yang jenuh karena sel-sel menjadi tidak sensitif terhadap insulin. Ya. Apa terjadi? Inaktivitas fisik juga. Stres. Pada waktu kita stres keluar noradrenalin, dan noradrenalin ini adalah kontra dengan pengaruh insulin. Meningkatkannya usia juga. Jadi kita harus lebih banyak mengkontrol makanan kita. Kalau belum diabetes, kalau sudah diabetes, kontrol diabetes itu dengan pola makan yang cocok dan jangan berlebihan. Dan itu bisa mempercepat komplikasi-komplikasi dari diabetes. Bila kadar gula darah sewaktu-waktu lebih dari 200 atau sama dengan 200 mg per desiliter, dan ada keluhan-keluhan, mau selalu makan, mau selalu minum, selalu kencing, ini sudah tanda-tanda diagnosis ke arah diabetes. Kalau gula darah puasa sama atau lebih dari 126 mg per desiliter, ya, itu sudah diagnosa ke diabetes. Atau kadar gula 2 jam sesudah makan masih sama dengan atau lebih dari 200 mg per desiliter, diagnosis ke arah diabetes. Jadi, kalau seorang sudah diabetes, tangani dengan cara apa? Dengan cara memberikan makanan yang baik, nutritional management, exercise, ya, monitoring, ya, education kepada mereka bagaimana cara kehidupan yang baik bagi seorang diabetes, dan terapi, ya, terapi yang kontinu karena penderita diabetes perlu kontinuitas daripada pengobatan. Diet penderita dengan diabetes tipe 1 ini biasanya tergantung dari insulin. Jadi kita harus perhatikan ini anak-anak yang menderita ini, makanannya harus makanan seimbang, hindari lambat makan, kalau tidak tiba-tiba bisa kolaps. Bawa makanan dengan karbohidrat yang cepat bisa dicerna, yang glycemic indeksnya rendah, dan kompensasi dengan olahraga. Jadi kita bisa katakan keberhasilan dari pengobatan itu dari apa? Keteraturan di dalam kontrol berobat. Kita ikuti anjuran dokter, jangan lalai
Jangan lupa minum obat. Dan pengobatan harus simultan dan holistik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pada orang diabetes, perhatikan diet. Kurangi makanan-makanan berlemak dan kolesterol tinggi. Olahraga secara teratur. Kepatuhan, kita cek kadar gula secara berkala. Kita periksa ke dokter secara teratur. Dan minum obat-obat dengan teratur dan benar. Nah, pertanyaan, apakah olahraga perlu pada pasien diabetes? Oh, perlu. Olahraga yang reguler, ya, diet dan farmakologis obat-obatan. Pilih olahraga yang sesuai, yang aerobik. Konsumsi snack, ya, sebelum olahraga, dan kita harus ikuti dia. Karena kadang-kadang tiba-tiba dia pusing, kekurangan gula darah malah, sehingga akibatnya dia bisa jatuh di tempat olahraga, dan akibatnya menyebabkan dia pingsan dan akhirnya bisa meninggal di sana. Jadi kita perlu evaluasi terus-menerus pada waktu dia olahraga, dan olahraganya ini harus diperhatikan bagaimana kalau dia pusing harus dihentikan dengan segera. Ada pertanyaan, apakah orang diabetes olahraga itu penting bagi seorang pasien diabetes? Apa efeknya? Waktu dia olahraga, kita bisa mengkontrol tingginya gula darah. Kita bisa menurunkan berat badan. Kita bisa mencegah obesitas kegemukan. Kita bisa menurunkan faktor resiko dari jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler. Dan kita memperbaiki mental mereka. Jadi biarkan dia olahraga supaya dia juga merasakan bahwa dia bukan seorang yang sakit sampai tidak bisa berolahraga. Nah, cuma sebelum dia olahraga, cek gula darah, tekanan darahnya kita cek, dan tentukan jenis olahraga, ya. Dan jangan lupa harus ada warming up. Ya, warming up itu penting sekali karena kita harus cek dia punya jantung bagaimana. Cek gula darah kembali, cek tekanan darah, dan kadang-kadang membutuhkan minuman karena dia punya gula darah bisa tiba-tiba menurun. Kita tidak menyarankan dia olahraga kalau gula darahnya lebih dari 250 sampai 300 mg per desiliter. Obat dan insulin kerja maksimal. Ya. Kurang dari 1 sampai 2 jam setelah makan tidak boleh juga, ya. Ada bagian tubuh yang nyeri atau sakit, jangan. Ada kekurangan cairan atau dehidrasi atau sesak napas, dyspnea, dan penyakit-penyakit influenza, pusing, demam, sebaiknya jangan olahraga. Lalu dia mengalami nyeri dada karena biasanya bisa mencurigakan penyakit jantung koroner. Atau dia mengalami gangguan penglihatan, jangan kita sarankan untuk berolahraga. Nah, prosedur olahraga kalau tekanan darah sebelum berolahraga lebih dari 140 sampai 90, latihan dengan pengawasan. Kalau tekanan darah sama dengan atau lebih dari 160 per 100, tidak boleh mengadakan olahraga. Ya, jangan 160 tidak boleh. Kalau tekanan darahnya lebih atau sama dengan 180 per 100 mm air raksa, bahaya sekali kalau suruh olahraga. Ya, jadi perhatikan, sakit kepala, pusing pada saat olahraga harus dihentikan. Ya, nah, prosedur olahraga. Hasil tes kadar glukose atau gula kurang 70 mg per desiliter tidak dianjurkan olahraga. Jadi kalau rendah sekali tidak boleh. Kalau 70 sampai 100 bisa. Tapi sedikit kasih snack, ya, karena ini takut dia merendah tiba-tiba dan dia jatuh. Kalau dia 100 sampai 250 mg per desiliter itu gula, aman. Nah, di sini aman 100 sampai 250. Tapi kalau lebih dari 250 malah berbahaya. Ya, ini harus diperhatikan baik-baik pada penderita diabetes. Nah, berapa lama dia berolahraga? 20 sampai 60 menit. Kalau kurang 20 menit tidak ada efek. Kalau kita berolahraga kurang 20 menit juga tidak ada efek. Paling kurang 30 menit. Lebih 60 menit
Ini bisa menyebabkan kerusakan bagi orang diabetes, problema di dia punya muskuloskeletal, dia punya otot dan dia punya tulang, ya. Atau dia bisa mengalami serangan yang tiba-tiba. Jadi waktu berolahraga, waktu exercise harus diperhatikan baik-baik. Baguslah kalau 30-50, suruh dia berolahraga dengan continue ritme interval 3-4 kali satu minggu, ya. Dan physical activity ini boleh dijalankan, tidak perlu sampai dia berkeringat, ya. Yang penting dia bisa bergerak badan cukup dan dengan penuh kesenangan hati dia melakukan itu. Berenang bisa, ya. Naik sepeda pelan-pelan bisa, ya. Jalan kaki, itu yang paling baik, ya. Nah, selama dia menderita diabetes, jangan lupa mengatur pola makan. Ini penting. Pola makan yang berlebihan menyebabkan diabetes, tapi setelah diabetes, pola makan itu harus diatur dengan baik. Apa yang dia diet? Pola makan yang sehat. Dia harus diet dengan karbohidrat yang lemaknya tinggi. Ini biasa kue-kue, ya. Dengan apa lagi? Karbohidrat dengan GI atau glycemic index yang rendah kita kasih, ya. Kalau bisa makanan-makanannya bukan terdiri dari tepung-tepung putih, ya, tapi lebih bagus gandum, ya. Nah, pengaturan makanan. Kita harus lihat 3J, jadwal, kapan dia mulai makan, jenisnya apa yang dia makan, dan jumlah yang dia makan. Makanlah pada waktu yang sama setiap hari, itu paling bagus. Paling lambat 1 jam dari jadwal makanan harian. Jumlah nasi, ya, sebaiknya sama setiap kali makan. Ya, jangan ini hari banyak besok, tidak ada lagi. Harus sama. Batasi makanan yang lemak-lemak tinggi. Batasi garam dan gula. Ya, karena pembuluh darah sudah mengalami sklerotik. Makan banyak buah dan sayuran setiap hari. 4-5 porsi. Ya, jadi punya schedule, punya jadwal tertentu. Dan hindari kebiasaan-kebiasaan buruk. Seperti merokok, ya, atau berada tidak mau jalan kaki, duduk terus setiap hari. Nah, itu. Ya, hal-hal yang buruk seperti itu. Lalu makan terus, ya, kue. Nah, hal lain yang harus kita perhatikan pada penderita diabetes adalah kakinya. Ini banyak sekali terjadi, kaki itu mengalami trauma, luka yang susah sembuh sampai akhirnya harus diamputasi, dipotong, ya. Karena itu sebaiknya harus diperhatikan baik-baik. Bagus kalau dia selalu pakai sandal, karena kalau ada sesuatu yang tajam, ya, tidak membuat luka pada kakinya. Nah, kita harus perhatikan, karena kalau tidak, susah sekali perawatan, kadang-kadang tidak berdaya dan akhirnya mengalami pembusukan. Kenapa? Karena sukar sembuh, karena bakteri-bakteri senang sekali kalau dia memiliki keadaan gula yang manis, ya. Karena itu kita harus cegah. Kita periksa kaki minimal sekali sehari. Kita lihat, ya, perhatikan, bersihkan, ya, supaya tidak timbul gatal-gatal, kuman-kuman berkembang. Keringkan kaki itu, gunakan lotion yang baik, dan selalu alas kaki. Alas kakinya itu harus alas kaki yang tidak memberikan iritasi atau mengganggu pada kulit kakinya. Jangan gunakan peralatan yang tajam, potong kuku dan sebagainya, karena nanti bisa menyebabkan luka. Jangan merendam kaki kalau terlalu panas, sebab tidak rasa, ya. Akibat pembuluh-pembuluh darahnya sudah mengalami perkapuran. Gunakan sepatu yang baik, senantiasa membersihkan, dan lakukan senam. Senam kaki. Ada senam kaki yang tertentu pada waktu duduk, ya. Kita bisa menggerakkan kakinya dan jangan menggunakan alat-alat tajam, ya. Itu yang bisa merusak. Nah, senam kaki itu bisa memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat otot-otot kaki, mencegah kelainan bentuk kaki, mencegah keterbatasan gerakan sendi. Dan ini dilakukan dalam posisi duduk atau berdiri ataupun dia berbaring, ya. Ada gambar bagaimana kaki bisa diangkat dan digerakkan pada waktu duduk, pada waktu tidur, dan pada waktu berjalan. Nah, kalau kaki itu sudah mengalami luka, sukar sekali sembuh dan akhirnya membusuk dan akhirnya harus diamputasi, ya.
Nah, kapan kita katakan penderita diabetes itu, penderita yang terkontrol. Kalau gula darah puasa sudah 80 sampai 130 mg per desiliter, itu bagus. Kalau gula darah 2 jam setelah makan, postprandial kurang 180 mg per desiliter. Tekanan darah kurang 130 per 80. Kolesterolnya LDL kurang dari 100, sedangkan HDL-nya pada pria lebih 40 dan pada wanita lebih 50 mg per desiliter. Sedangkan lemak atau trigliserida kurang 150 mg per desiliter. Oh, keadaan ini boleh kita katakan penderita yang terkontrol, ya. Jadi sekali lagi, menderita diabetes bukan satu halangan untuk bisa berprestasi. Bisa berprestasi, ya, kita melihat dia menikah, ya, boleh. Tetapi dia harus mengkontrol selalu kehidupannya dengan baik. Nah, kalau begitu pertanyaan, bagaimana caranya? Kalau dia adalah penyakit gaya hidup, kita mau mencegah diabetes. Kembali ke gaya hidup, kembali. Kita yang belum menderita diabetes atau sudah pre-diabetes, mari kita lihat gaya hidup kita. Lifestyle kita bagaimana? Terutama pola makan. Pola makan karbohidrat kita. Pilih yang glycemic indeksnya bukan yang tinggi dan jenuh lemaknya. Pilih yang rendah. Makan banyak buah-buah dan sayur-sayuran. Sekali lagi, diabetes bukan soal genetik atau keturunan. Tipe 2 ini, ya, kalau tipe 1 memang keturunan. Tipe 2 ini yang biasa pada orang dewasa. Nah, biasanya orang katakan tidak apa-apa karena orang tua juga sudah begitu. Kita juga mesti begitu, diturunkan itu penyakit. Kasihan orang tua mewariskan hal-hal yang tidak enak bagi keturunannya. Sebenarnya diabetes itu adalah satu penyakit genetik ada, namanya polygenic inheritance atau multifaktor di sini. Dalam hal ini bukan semata-mata keturunan, tetapi dari pola hidup kita. Kalau kita tahu atur, maka kita tidak mengalami insulin resistensi. Kedua, pola pikir kita. Tidak boleh kita banyak stres, karena dia akan menarik lebih banyak atau bertempur dengan insulin, bertentangan dia dengan insulin. Kebiasaan-kebiasaan merokok, minuman-minuman keras, ini semua kita bisa mencegah supaya pola hidup kita, pola pikir kita, pola makan kita, pola istirahat dan pola lingkungan yang bersih, maka ini semua akan menolong sehingga kita bisa menjadi orang yang normal, tidak menderita diabetes. Sekali lagi, diabetes adalah penyakit sistemik, penyakit yang bukan ringan. Seluruh sistem bisa kena karena menyebabkan pembuluh darah kita mengalami pengerasan. Saya cuma mau ambil satu ayat dari Alkitab. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Saya suka sekali pakai ayat ini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan kamu bukan milikmu sendiri. Sebab kamu sudah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya di sini, tubuh kita hanya kepercayaan dari Allah. Kita harus jaga pola makan kita, gaya hidup kita yang baik, supaya kita tidak jatuh sakit. Karena apa? Karena kalau kita makan, 1 Korintus 10 ayat 31. Kalau kita makan, kita minum, kita buat apa saja, lakukan semuanya itu untuk memuliakan Allah. Kalau kita makan hal-hal yang merusak tubuh kita, lalu kita katakan nanti kita tutup dengan obat. Saudara, pengobatan medis hanya menolong hanya 20%. Karena itu baiklah kita mengatur gaya hidup sebagai preventive care yang bagus sehingga kita tidak masuk ke dalam penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Ada faktor keturunan, tetapi lebih banyak pola hidup kita. Diabetes adalah penyakit gaya hidup. Karena itu, marilah saudara kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, tapi kita menggunakan akal pikiran kita yang sehat. Supaya kita lebih panjang umur,
dan kita hidup dengan panjang umur yang sehat dan nama Tuhan dapat dimuliakan. Inilah harapan kami, kiranya Tuhan mau menyertai kehidupan kita, saudara dan saya, menjadi orang-orang yang lebih berserah kepada Tuhan. Pemirsa, kita sudah mengikuti bersama seminar kesehatan online yang dibawakan oleh Dr. Evelyn. Dok, kalau saya mendengar tadi berarti penyakit diabetes ini adalah penyakit gaya hidup. Dan yang perlu kita jaga adalah pola makan dan gaya hidup kita. Karena sekali kita dapatkan penyakit diabetes ini yang saya dengar tadi, itu bisa mempengaruhi seluruh organ di dalam tubuh kita ya dok, dan itu ngeri sekali. Dan saudara pemirsa yang ada di rumah, marilah kita menjaga gaya hidup kita, pola makan kita, untuk kita tidak terserang penyakit diabetes dan mungkin juga penyakit-penyakit yang lain. Baik, kita akan mengakhiri, namun sebelumnya saya mau ajak kita sekali lagi, jika ada pertanyaan, tolong ditulis di live chat atau di kolom komentar yang ada di HP saudara. Baik, kita akan tutup pertemuan kita dengan doa. Saya akan bawakan kita dalam doa, dan bagi pemirsa yang beragama lain bisa membawakan sendiri, dan bagi pemirsa yang beragama Kristen saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk seminar kesehatan pada malam hari ini. Ada satu lagi yang kami tahu mengenai tubuh kami, Tuhan. Untuk kami menjaga pola makan dan gaya hidup kami agar kami tidak terserang penyakit, khususnya diabetes. Tuhan, kami rindu untuk hidup sehat. Tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh menjaga gaya hidup kami, dan kami juga boleh menjaga pola makan kami, Tuhan. Tolong kami, Bapa. Terima kasih sebab Engkau sudah memberikan kami roh penguasaan diri ada bagi setiap kami. Biarlah itu kami boleh pakai untuk kami boleh hidup sehat, dan tubuh kami yang sehat kami boleh pakai untuk hormat, pujian, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau memberkati setiap kami, memberkati setiap pemirsa yang menyaksikan seminar pada malam hari ini. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk Dr. Evelyn yang sudah memberi berkat bagi kami lewat acara seminar pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Allah yang hidup. Amin. Pemirsa, kita bertemu lagi untuk 2 minggu yang akan datang, dan salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.